Kembali lagi kita di Bitalk, Banjarmasin Post bicara apa saja, dan kembali kami ingatkan kita tayang live di Banjarmasin Post News Video di YouTube, kemudian di Instagram Banjarmasin Post dan di Facebook Bipos Online. Pak Firdaus, ini ada hal menarik Pak Firdaus, mungkin juga kita untuk edukasi juga Pak. Sebenarnya kandungan di uh, kecubung ini sendiri Pak, ini sebenarnya ada nggak Pak yang mungkin dalam dunia medis sudah dilakukan penelitian, mungkin memang bisa digunakan untuk kesehatan nanti dalam jumlah tertentu, atau masih belum belum ada, belum direkomendasikan Pak untuk kesehatan Pak? Karena kan biasanya tanaman-tanaman ini kan semuanya rata-rata mempunyai manfaat Pak. Nah, kecubung sendiri ini kan antik ini kan, karena orang setelah memakan itu kan halusinasi, mungkin orang kalau dunia bisnis untuk operasi Pak atau luka-luka sedikit mungkin nggak merasa karena dia lagi halu Pak. Nah sekarang kalau ada nggak Pak memang penelitian sejauh ini yang kecubung ini bisa memang di dunia medis sudah mulai dipikirkan Pak? Ya, baik. Setahu saya kalau di dunia medis belum menggunakan kecubung ini untuk pengobatan. Namun dari jurnal yang saya baca, ya ternyata ada zat-zat yang bisa dipakai untuk obat. Ya, di antaranya seperti yang saya baca mengandung atrofin. Ya, Eh, kalau di dunia kedokteran, eh, substans atropin ini dipakai sebagai masker relaksan. Sebagai apa namanya, untuk yang penyakit Parkinson itu kan kaku, sering kemudian bergetar-getar tangannya. Nah itu atropin Itu Pak ya? Parkinson ya, itu dipakai untuk mengobati eh, penyakit Parkinson. Padahal substans atropin itu ada di kandungannya ada di dalam kecubung. Kemudian Hubungannya. kemudian ada Hmm. juga yang saya baca itu ekstrak belladon ya. Ini ya ternyata bisa untuk obat asma ya. Tapi itu kalau eh, dipakai tidak berlebihan untuk pengobatan. Kemudian yang menimbulkan kayak halusinasi, kemudian sulit tidur itu apabila diminum berlebihan, dipakai berlebihan karena mengandung zat skopolamin. Oh iya 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 iya. Memang ada beberapa zat yang bisa membuat negatif juga bisa membuat positif Pak ya. Tapi Pak, Ya, eh, seandainya ini nanti Pak dalam penelitian mungkin kita bisa berharap juga nih dari Kalimantan Selatan mungkin ada yang meneliti dan bisa membuat obat mungkin kan Pak. Jadi ini dan bisa menjadi bisnis ini kan Pak, istilahnya tanaman ini mungkin bisa bisa rame nanti ditanam kan, seperti misalnya kayak daun apa itu Pak yang sekarang diekspor untuk kesehatan kulit itu kan. Ada juga kan sekarang sudah diekspor kan itu Pak. Nah, ini mungkin kalau nanti ada ya kita bersyukur, tapi tetap mungkin bagaimana regulasinya nanti Pak mungkin ya Pak ya. ya, jadi perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan. Daus, kondisi saat ini Pak, yang sekarang ini di rumah sakit yang dirawat ini berapa orang nih Pak? Rawat ini. Oh ya, dari laporan hari ini ada masih ada 30-an ya, 30-an, tapi hari ini sudah ada yang saya dipulangkan sekitar 10, Ya. 10, tapi ya masih masih ada di rumah sakit. Kemudian hari ini yang baru masuk lagi baru baru 2. Jadi totalnya Pak yang ditangani dari awal Pak sudah 40 lebih Pak ya? Oke, sekitar 43. 43 Pak ya? Ya. Pak, kalau kenapa Pak nih ada sampai banyak dikirim ke RSJ, atau memang eh, fasilitasnya atau obatnya atau bagaimana nih Pak sehingga menjadi rujukan nih Pak ke RSJ, karena ada ruangan khusus atau bagaimana nih Pak, artinya tidak ada yang harus dikirim nih Pak dari Ansar Saleh dulu masuk ke mana Sambang Lihum, kemudian dari Ulin mungkin.
atau dari puskesmas langsung dikirim. Ya, ini kenapa nih Pak? Jadi rujukannya harus di RSJ-nya atau penanganannya atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi rumah sakit jiwa itu tidak hanya menangani gangguan jiwa seperti depresi, skizofrenia, tetapi juga menangani pasien adiksi atau kecanduan. Jadi di Sambalihum itu ada dua sisi, bagian sisi timur untuk masalah gangguan jiwa, sisi barat untuk yang adiksi atau kecanduan. Ya, Di jadi juga ditangani masalah kecanduan. makanya dikirimnya ke RSJ nih Pak ya. Artinya jangan ada pandangan negatif nih Pak bahwa kalau dikirim ke RSJ nih, oh ini kejiwaannya ada masalah apa gini Pak ya. Tapi memang ada khusus adiksi juga Pak ya. Ya, ada rehabilitasi juga untuk para pecandu. Narkoba. Pak, kalau penggunaan kecubung ini sendiri nggak Pak? Ada nggak Pak kemungkinan istilahnya mungkin mereka menjadi kecanduan Pak atau zatnya itu hanya bersifat sementara artinya tidak membuat candu atau bagaimana Pak? Ya, selama ini berdasarkan pengalaman belum ada yang sampai kecanduan. Kecanduan itu kan sampai berkali-kali sampai sering itu tidak. Mereka menggunakan itu sifatnya rekreasional. Ya, untuk ketika kumpul mau ngefly ada yang pakai kecubung ya. Sesaat ya. Tidak seperti sabu, tidak Hmm, seperti dextro atau Ginet itu ada yang sampai kecanduan, mereka tiap hari memakai. dilarang kan? Dilarang, kemungkinan dilarang. Pak, kalau ini kan zatnya kalau sabu itu kan melengket Pak, istilahnya mungkin ada zat candunya Pak. Kalau kecubung nih nggak ada ya Pak ya mungkin ya? Atau bagaimana Pak? Zat apa, Pak? Kalau kalau orang pakai sabu kan Pak, walaupun mereka sudah diadiksi, kadang-kadang kan bisa muncul lagi Pak. Bisa istilahnya ketagihan mereka bahayanya gitu loh. Kalau kecubung ini ada nggak Pak sifat seperti itu Pak? Maksudnya setelah lama nggak makai mereka, oh kayaknya pengen lagi gitu loh. Atau memang kayak Jason Petri mungkin sesaat saja Pak. Ya, eh, kalau zat yang sifatnya halusinogenik itu jarang menimbulkan ketergantungan. Yang jadi halusinogenik itu seperti kecubung, seperti ganja, jamur-jamur itu ketika mereka makai jarang yang sampai kecanduan. Berbeda dengan sabu, dextro itu kan stimulan. Stimulan itu sering menimbulkan kecanduan. Ya. Makanya mungkin agak efek jangka panjangnya memang agak minim Pak ya, tidak seperti sabu. Pak kalau eh, lama misalnya mereka ini menggunakan Pak dari segi kesehatan sendiri bagaimana Pak? Istilahnya kan mungkin ini sekali dua, kemudian beberapa kali misalnya kumpul lagi mereka ini, lalu kalau lama mereka menggunakan ada nggak Pak mungkin dampak kesehatan bagi mereka sendiri itu loh? Iya, ada beberapa kasus saya temui karena berkali-kali menggunakan kecubung yang yang banyak sampai menimbulkan masalah kejiwaan itu mereka akhirnya mengalami gangguan jiwa menetap ya seperti ODGJ, yaitu bahayanya kalau menggunakan kecubung berulang kali. Berarti harus diinikan juga Pak ya. Pak ada usulan nggak dari sampean sendiri Pak? Kan selama ini kan pemakaian kecubung ini tidak dilarang Pak. Tidak dilarang kan, maksudnya nggak ada dasar hukumnya masih untuk saat ini Pak. Nah kalau pandangan Bapak secara medis sendiri ada nggak Pak usulan Bapak atau pendapat Bapak ini sebaiknya kecubung ini bagaimana nih Pak? Artinya kan tetap digunakan tapi untuk dalam dunia medis nanti ke depan atau menurut Bapak sendiri sudah saatnya atau bagaimana gambaran Bapak mungkin sehingga kecubung ini bisa tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan lebih banyak mudaratnya lah Pak daripada hal yang positif Pak. Ya, ini tentu perlu melibatkan banyak pihak ya, dari pihak pemerintah, pihak ya dari penegak hukum untuk membahas masalah kecubung ini. Apakah mau diperlakukan seperti ganja atau bagaimana? Karena ganja kan emang ada efek
pengobatan, tetapi juga ada efek yang berbahaya bagi fungsi mental. Ya, ya sehingga ya perlu ya pembicaraan. Paling tidak eh, paling tidak ada edukasi dulu kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan kecubung. Pak, untuk ini kan lagi rame nih Pak yang 43-an Pak ya, 43 orang ya Pak ya sekarang. Nah sebelumnya ini Pak, ada nggak Pak di RSJ Samanglihum menerima pasien-pasien yang seperti ini atau tapi mungkin jumlahnya tidak separah ini atau ini termasuk di 2004 ini termasuk kasus yang kayaknya Kasus banyak besar. gitu loh Pak, kasusnya agak agak banyak dari segi jumlahnya ini Pak. Sebenarnya mungkin di Sambang Lihum sudah beberapa kali mungkin Pak juga mungkin kan menangani orang-orang yang seperti ini gitu lah, korban kecubung. Tapi mungkin yang ini fenomenanya agak beda Pak. Mungkin atau tahun ini memang paling banyak Pak dibanding tahun-tahun sebelumnya Pak. Iya, eh, saya sudah 10 tahun lebih di Sabalihum, baru pertama ini menemui eh, kasus eh, tiba-tiba banyak yang berdatangan karena penggunaan obat yang sama. Sebelumnya banyak yang menggunakan Zinet eh, mengalami kecanduan, tapi tidak sampai gejala seperti sampai eh, panas tinggi, sampai meninggal. Jadi baru kali ini, Pak. Pak, ini ke Pak Mansur sedikit ya Pak ya. Siap. Pak Mansur, mungkin Iya, dari sejarawan ini kan juga, iya, kemudian dari Pak Mansur sendiri kan juga ada iya, di S2-nya juga humaniora. Mungkin nggak Pak Mansur, iya, hal-hal seperti ini bisa nanti kita masukkan ke masalah hukum juga nanti mungkin ke iya, depannya. Atau menurut Pak Mansur sendiri, sebagai dari akademisi ada iya, nggak pandangan ini? Bagaimana ini menghadapi fenomena seperti ini juga iya. nih Pak? Oke ya, jadi kalau kita kembali ke sedikit ya ke Hmm. awal tadi bahwa kan kecubung ini yang ditulis ini yang baik-baiknya saja ya, Ya, ini yang baik-baik saja. terutama ya kitab-kitab pengobatan lama, Heeh, misalnya kayak lama. kitab Usada di Bali atau Mhm, Lontara Pak Bura yang ada di mhm, Sulawesi itu mhm. semuanya menuliskan yang baik-baiknya tentang Ada dampak kecubung. negatifnya lagi Iya, ya. maupun juga catatan-catatan setelahnya, Mhm, pendataan tentang petani di mhm. wilayah Indonesia atau Hindia Iya, Belanda dulu selalu mencatat bahwa banyak sekali tanaman-tanaman yang mengandung obat. mhm. Nah, yang minimnya mereka saat itu adalah bagaimana memaparkan efek samping dari obat Iya, itu. iya, iya, Karena iya. dulu mungkin belum modern Iya, ya, belum dunia modern. kedokteran masih Heeh, sangat sederhana saat itu mhm, sehingga belum bisa menjangkau pengetahuan-pengetahuan lebih mendalam tentang mhm, kandungan suatu obat. mhm, Cuman memang yang saya lihat ini mungkin kasusnya tentunya harus dilihat lagi ya. mhm. Apakah mungkin nanti dampak-dampak besar dari kecubung ini atau mungkin nanti akan ada lonjakan-lonjakan lanjutan Mhm, pemakaian lanjutan. kecubung kan kita tidak Iya, bisa betul. memprediksi. Heeh. Tetapi kalau yang saya lihat dari pengalaman Pak Firdaus tadi bahwa baru kali ini ada lonjakan Iya, pemakaian lonjakan pemakaian lumayan. produk ya yang mengandung Produk kecubung seperti kecubung itu ya. itu. Tidak langsung mengambil kecubungnya memakan seperti Iya, itu kan, tapi produk yang mengandung kecubung itu tentunya bisa menjadi masukan bagi pemerintah, apakah nantinya akan memberlakukan sebuah kebijakan tertentu untuk mhm. apakah bentuknya pelarangan Iya, pemakaian buah kecubung, kecubung. atau malah nantinya akan mendorong pihak kedokteran untuk Mhm, meneliti, untuk malah meneliti lagi diteliti mungkin. lagi, dan itu akan dijadikan salah satu varietas obat terbaru gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Bisa jadi seperti itu. Iya, Nanti tentunya pemerintah akan mempertimbangkan dari segi dampak. mhm. Tapi hari ini kan lumayan Lumayan banyak ini. besar itu di 40. dari 40 orang. Iya. Mmm, Kalau yang saya bandingkan ya mungkin dengan kasus di masa lalu, misalnya kasusnya awal flu Spanyol di iya, tahun 1920 di Banjarmasin itu mhm, itu hampir 1.000 kasus mhm, kematian waktu era-eranya flu Spanyol. iya, Belum lagi nanti kan setelah 100 tahun mhm, kemudian mhm, 2020-an kan ada lagi kasus kita Covid ya. Covid, Nah, nah, itu tentunya kan kasus besar. mhm, Nah, kalau kasus kecubung ini mungkin dalam pantauan pemerintah masih bisa masih ditolerir, iya, tentunya nanti pemerintah akan bisa mengambil mhm, keputusan harus khusus. diantisipasi juga nih Iya, lah tapi terlebih kalau dulu. saya pribadi
kecubung itu sarannya ya tetap aja jadikan tanaman hias Iya, gitu ya. Itu lebih ini. Cuman lebih memang cuman ya harus itu ada tadi pengawasan lah. ya Cuman pengawasan. bahaya juga nih Pak Mansur kalau dididik Iya, ditanam di pot, iya. dimakan anak-anak ini bahaya Nah, juga ya Pak iya, dikira Firdaus. dikira mainan apa kan, bahaya. Bahaya Nah, juga. maksud saya, mungkin nantinya akan ada sosialisasi sosialisasi lah paling sosialisasi tidak minimal bagaimana? dari pemerintah, Mhm, berdasarkan banyaknya kasus dan mhm, sebagainya, mhm, tentunya perlu banyak sosialisasi. mhm. Karena kan tanaman kecubung bisa ada di mana saja. Iya, bisa di mana saja, mudah Iya, didapat nih kan. iya, mudah didapatkan dan tumbuh liar. Iya. Nah, karena itulah kalau yang liar-liar ini susah gitu ya. Nah, salah satu yang saya ini juga apa, dari hasil apa namanya, penuturan lisan masyarakat Mhm. bahwa kecubung ini ternyata bisa berdampak, menaikkan gairah, laki-laki Laki-laki. pada saat berhubungan Oh, seksual. Jadi ada kemungkinan mungkin ya, diteliti lah. iya bisa diteliti lagi dan Lagi iya, ya, bisa untuk di jadi Banjar ya, untuk di untuk di Banjar Banjar. digunakan Iya, dimanfaatkan tapi diteliti dulu ya iya. kegunaannya ini. Dan di beberapa kitab-kitab, Jawa juga seperti itu, Heeh. menuliskan bahwa kecubung ini mengandung zat yang bisa apa nih namanya, meningkatkan Mhm, gairah, mhm, mhm. seperti itu. Jadi saya pikir, tentunya nanti dari Ah, pemerintah, ya dari ya dari pihak stakeholder ya, medis ya yang dari anu, pihak mhm. medis tentunya akan bisa mengambil langkah yang lebih bijak Mhm. untuk bagaimana menempatkan posisi dari kecubung ini. Mmm, Apakah dia sebagai obat? Apakah akan dia dia sebagai malah sebagai hama? hama Iya ya, bagaimana? ya banyak mudaratnya. Nanti dari heeh, Tentunya dari pihak medis dan pemerintah yang bisa mengambil keputusan. Tapi mhm, mhm, kalau harapan saya kalau memang itu mhm, tidak, fungsinya, minim gitu ya, mhm. tentunya ya diberlakukan aja undang-undang pelarangan kecubung misalnya gitu ya, atau Oh iya aturan betul. ya seperti itu. Ya. Oke Pak Firdaus juga ini hampir 1 jam, tapi ada sedikit Pak Firdaus mungkin kita tekankan di akhir acara kita ini. Tadi itu kan kata Pak Firdaus, ada obat jenis baru yaitu Pak yang diketahui Bapak dari hasil wawancara sih Pak ya. Kemudian Pak, eee, muntahan atau yang apa, yang keluar misalnya dikeluarkan itu apa sudah diambil sampelnya dan bagaimana Pak untuk ke depannya hasilnya apa sudah didapat atau mungkin beberapa hari atau beberapa pekan ke depan Pak, hasil itu bisa didapat, apakah yang memabukkan yang lebih berat ini dari kecubung atau dari obat yang baru, atau memang perpaduan antara kecubung dan obat yang baru ini memang menghasilkan sesuatu yang dahsyat untuk dalam tanda kutip yang negatif, Pak? Ada nggak Pak, sudah kita ambil sampelnya, Pak? Ya, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Polda, mereka sudah mendapatkan sampel obat ini sudah diserahkan ke laboratorium kesehatan untuk diperiksa. Jadi ini yang menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium kesehatan apa saja sih kandungan dari obat yang baru itu. Jadi ada kemungkinan kalau sampean lihat kemarin Pak ya, ada indikasi bahwa karena kalau kecubung saja biasanya dalam 2 3 hari sudah bisa normal Pak ya. Tapi kalau sudah dan lebih lama dan bisa menyebabkan kematian mungkin ada pengaruh yang lain nih Pak ya, dimungkinkan Pak ya? Ya, betul dimungkinkan kalaupun itu kecubung mungkin ada tambahan yang lainnya karena kok sampai panas tinggi ya. Kemudian apalagi sampai terjadi depresi pernapasan jadi tidak bisa bernapas itu tentu zat yang lain yang harus diselidiki. Kembali. Oke Pak Firdaus, sebagai closing statement Pak, silahkan Pak mungkin ada pendapat Bapak, di akhir acara ini Pak. Ya, baik, eh, kita sedang prihatin karena banyaknya yang menyalahgunakan zat. eh, Sebaiknya jangan menggunakan zat yang terlarang karena itu merugikan diri sendiri, tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada yang mungkin ada teman atau orang lain yang menawari, harap tidak dituruti, ditolak saja karena itu berbahaya bagi kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Firdaus Yamani yang terhubung di Zoom, sedang di dinas ya Pak, masih Pak?
buat para medis di rumah sakit jiwa agak rame ya Pak ya. Ya, Inggih. ramai. Dan terima kasih juga Pak Ya, Mansur sama-sama. atas kedatangannya langsung di studio kami, dan mudah-mudahan juga dengan Pak Firdaus lain kali bisa kita panggil lagi dan mungkin bisa berkunjung ke Ya. studio kita juga. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber. Kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.